Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 2A yang terdiri dari dua anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Adelia Nurkalisa, dan yang kedua yaitu Septia Margareta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan di Planet Surf Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan impor. Impor sendiri merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara. Dengan kegiatan impor ini kita dapat memperoleh bahan baku, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri, serta dapat memperoleh teknologi modern. Selanjutnya, profil perusahaan atau toko. Planet Surf adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1997 yang bergerak di bidang fashion seperti keperluan surf, skate, dan streetwear dalam satu tempat. Terdapat beberapa produk-produk terbaik yang bersumber dari lokal maupun internasional. Banyak barang-barang terbaik mulai dari kaos, celana pendek papan, sepatu, dan masih banyak lagi. Sejarah berdirinya Planet Surf. Toko pakaian dan aksesoris surfing ini pertama kali dibuka di Galeria Mall di Jalan Jenderal Sudirman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pas 25 tahun lalu pada 31 Januari 1997. Planet Surf menjual brand yang dibuatnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang menyukai olahraga atau gaya berbusana surfing. Meski begitu, toko ini juga menjual merek skate dan surfing dari luar negeri. Awalnya, masyarakat Jawa dan sejumlah daerah di Indonesia lainnya belum terbiasa dengan tren pakaian surfing yang identik dengan celana pendek selancar. Bruno lalu berusaha untuk menciptakan brand awareness dan menunjukkan surf clothing merupakan gaya pakaian yang sedang tren. Untuk menarik perhatian, Planet Surf mengadakan berbagai kompetisi skateboard. Olahraga ini dijadikan sebagai pengganti selancar di laut karena masyarakat Jawa masih awam dengan olahraga surfing. Inovasi sukses merawat eksistensi Planet Surf di tanah air. Kini mereka telah memiliki lebih dari 59 gerai yang tersebar di 31 kota seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua serta membuka Planet Surf Store untuk pembelian online. Selanjutnya, tempat atau lokasi perusahaan. Tempat atau lokasi Planet Surf ini berada di wilayah Jalan Soekarno-Hatta nomor 32, Kaf Jatimulyo, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Jenis usaha di Planet Surf ini yaitu retail dan produk yang ditawarkan adalah pakaian, sepatu, tas, dompet, dan aksesoris. Planet Surf ini menjual produk-produk branded seperti Volcom, Quicksilver, Billabong, Roxy, Juice Ematic, DC, Ripcord, dan Spiderbit. Lalu bagian yang melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Impor merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal, biasa dikenal dalam perdagangan internasional. Impor merupakan tindakan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara pengirim maupun penerima. Kemudian prosedur ekspor-impor, yang pertama customer bertugas membuat orderan. Yang kedua, sales atau penjual bertugas menerima orderan dan menangani apabila ada permasalahan dari pembayaran. Yang ketiga, kasir bertugas menerima orderan dari penjual, membuat invoice dan meneruskan ke produsen. Lalu produsen bertugas menerima orderan masuk dan mengecek stok. Apabila barang ada, langsung memaketkan pesanan dan mengirimkan pesanan. Apabila tidak ada, maka akan schedule jadwal orderan. Yang terakhir, gudang bertugas menerima orderan dari produsen dan meneruskan orderan ke customer. Kemudian di sini ada dokumen dari kegiatan impor. Yang pertama yaitu Bill of Lading. Bill of Lading adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilikan atas barang yang telah dimuat dari
atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. Bill of lading merupakan alat bukti adanya kontrak pengangkutan antara shipper dengan perusahaan pelayaran. Yang selanjutnya yang kedua yaitu letter of credit. Letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Lalu selanjutnya ada dokumen packing list. Packing list adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor. Sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut dalam commercial invoice. Dan terakhir ada dokumen Certificate of Origin atau surat keterangan asal, merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir atau seller dan disertakan pada saat mengirim atau mengekspor barang ke suatu negara tertentu, di mana negara penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal atau origin untuk memasuki negara tujuan tersebut. Sebagai contoh, kemudahan berupa keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas preferensi, berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan setelah melakukan observasi di Planetsurf dalam bidang impor, yaitu Planetsurf kita bisa menemukan produk impor terbaik dari shirt, celana, kacamata, jam tangan, jaket, tas, dan aksesoris lainnya. Dan juga dalam Planetsurf ini menurut kami melalui cara pelayanan mereka akan pelanggan juga sangat ramah, sehingga konsumen yang datang ke toko ini memiliki tanggapan positif kepada produk impor yang ditawarkan. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi daripada produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menaikkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara itu dibatasi. Pemerintah menerapkan kuota pada produk impor yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor. Sekian penjelasan mengenai observasi kegiatan impor yang kami lakukan di Planetsurf Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.